Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Felicia Amelinda kembali hadir menemani Anda di program Inspirasi Pagi. Dan pemirsa, hari ini kami akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa, seorang perempuan yang hebat dan juga inspiratif. Sudah bersama saya di studio ada Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Duyana. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Eva, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai Kota Bandar Lampung. Siap. Ya Bu ya. Apa sih Bu program utama yang akan Ibu canangkan terhadap Kota Bandar Lampung? Sedikit menceritakan Bandar Lampung. Kebetulan ini saya periode kedua ya. Periode kedua, jadi periode pertama kita punya COVID yang tidak bisa buat apa-apa. Tapi alhamdulillah di 2023-2024, alhamdulillah kami bisa bergerak lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami punya tiga unggulan untuk Bandar Lampung. Kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Dan untuk masalah kesehatan kami memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung dengan pelayanan gratis. Semua rumah sakit swasta dan negeri itu gratis. Jadi kalau warga masyarakat Bandar Lampung sakit ya, 5 hari misalnya di opname itu pemerintah yang bayar. Dan juga kami punya 31 puskesmas, 50 pustu, 126 puskeskel. Itu semua melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah sejak berapa tahun yang lalu sekarang puskesmas melayani door to door. Karena ada sekali masyarakat kita yang laporan ke saya banyak yang takut ke puskesmas. Nah kalau masalah kesehatan alhamdulillah dengan 31 puskesmas, 50 pustu dan juga 126 kelurahan semua sudah jalan ke lapangan. Ya. Dan alhamdulillah di sini khusus kita punya rumah sakit satu, Mbak. Namanya rumah sakit ada di Cokrodipo. Ya, semuanya kita gratis, kalau di rumah sakit kita semua juga gratis. Nah, sekarang kita juga alhamdulillah mohon doanya ya, kita insya Allah kami akan membangun rumah sakit penyakit dalam ya untuk warga masyarakat Bandar Lampung. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi keluar kota, di Kota Bandar Lampung sudah ada. Ini insya Allah mohon doanya. Mudah-mudahan kami bisa membangun rumah sakit penyakit dalam yang ada di rumah sakit ada di Cokrodipo. Ini masalah kesehatan. Kalau masalah pendidikan ya, kami juga punya billing namanya. Waktu SMK SMA masih di Bandar Lampung itu kita semua gratis, dapat fasilitas. Tas beserta isinya seragam 2 set, sepatu 2 pasang. Karena SMK SMA sudah diambil oleh pemerintah pusat, jadi yang kami layani hanya SD dan SMP saja. Ini mendapat fasilitas yang ada di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kami sudah lakukan, sudah dari berapa tahun ya. Sekarang dari tahun-tahun sebelumnya, dari zamannya Pak Herman, sekarang kita lanjutkan lagi dan sekarang lebih luas lagi. Dan sekarang ini SMK SMA kan sudah nggak ada lagi nih di kita berikan beasiswa. Beasiswa ini kita berikan kepada SMK SMA ya, tahun 2023 itu hanya sedikit, hanya 100. 2023 itu kurang lebih 500-an SMK SMA dan 50 kalau nggak salah waktu kami luncurkan program ini. Dan sekarang ini 5.000 SMK SMA bagi warga Bandar Lampung yang sekolah di negeri itu kita yang bayarin SPP-nya. Dan untuk perguruan tinggi tahun ini 2.000. Nah tahun depan insya Allah 10.000 SMK SMA yang dari Bandar Lampung yang tidak mampu dan 5.000 untuk perguruan tinggi. Ini juga kita lakukan untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena kalau dulu waktu SMK SMA masih ada di kita kan alhamdulillah semua kegiatan sudah kita lakukan. Nah kita juga sekarang lagi sosialisasi untuk sekolah siger. Bagi anak-anak kita yang nggak masuk sekolah negeri, kita masukkan sekolah siger. Bedanya apa tuh Bu, sekolah siger dan juga sekolah siger ini anak-anak yang tidak masuk sekolah negeri. Jadi swasta ya, swasta milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang semua fasilitasnya dikasih ke kita. Nah harapan kita ini juga bisa menambah untuk anak-anak yang ada di Bandar Lampung tidak lagi ada yang namanya tidak sekolah. Nah, berarti memastikan untuk semua warga Kota Bandar Lampung ini masuk sekolah ya Bu. Nah Ibu, ngomong-ngomong soal pendidikan, apakah untuk disabilitas juga ada? Dijamin, kita punya sekolah disabilitas. Sekolah disabilitas kita ada 1 dan ini gratis. Jadi dengan fasilitas. Nah sekolah disabilitas itu warga-warga Bandar Lampung yang anaknya tadinya kan mereka sekolah disabilitasnya ada di beberapa tempat yang ada di Bandar Lampung. Tapi ini kita buka sekolahan disabilitas negeri yang bisa menampung anak-anak sekolahan yang anak-anak yang cacat yang ada di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah muridnya sudah banyak sekali, kurang lebih hampir 100-an lah dia ada di Bandar Lampung. Dan kita juga memberikan pelatihan kepada orang tuanya. Jadi anak-anaknya sekolah, anak-anaknya juga kita berikan pelatihan. Nah ini masalah disabilitas.
Nah kita merambah ke ASN. ASN ini kita juga ada beasiswa. Nah beasiswa ini kita berikan kepada ASN. Jadi ASN yang belum S1, S2, S3 kita berikan kepada ASN untuk yang ada di Bandar Lampung. Nah tahun depan itu ASN kita 20 orang yang bisa ngambil S3 yang ada di Bandar Lampung. Kalau S1 kita nggak ngani patokan, S2 alhamdulillah juga, nah S3 kita 20 orang. Nah harapan kita untuk SDM kita lebih baik dan juga ke depan dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan juga ASN tingkat tingkat untuk SDM kita juga lebih baik lagi. Ini untuk pendidikan ya Mbak. Kalau infrastruktur sekarang kita lagi semua pembangunan. Sekarang Bandar Lampung sudah lagi bangun jalan. Alhamdulillah. Nah kita membuka ini juga. Saya punya IG yang di situ laporan masalah jalan. Dan juga camat lurah juga sekarang sudah memberikan ke kita data-datanya. Sekarang PU kita lagi berjalan memberikan laporan-laporan dan juga memperbaiki jalan-jalan yang memang sekarang ini laporan ke kita. Dan juga laporan IG langsung kita kerjakan untuk masyarakat Bandar Lampung. Nah semua ini kan kita lakukan, tidak semuanya harus selesai. Nah nanti insya Allah 2026 insya Allah. Karena ada berapa bangunan gedung yang kita lakukan. Dan kita punya ikon sekarang Mbak. Apa tuh Bu? Ikon satu namanya JPO Milenial. Kenapa namanya JPO Milenial Bu? Kita berharap semua milenial bisa melihat keindahan yang ada di Bandar Lampung. Karena nanti udah jadi ya Mbak. Dan juga kita ada tangan untuk penari ya di situ ya. Harapan kita JPO ini bukan semua siapapun yang hadir di sana, terutama anak-anak muda, bahwa anak-anak muda yang ada di Bandar Lampung harus melihat bahwa Bandar Lampung tidak kalah dengan daerah-daerah pariwisata lainnya. Kita ada gunung, kita ada laut, kita juga ada perkotaan yang luar biasa. Baik, wah luar biasa, ini menarik banget ya Bu ya tentang perkembangan Kota Bandar Lampung. Tapi Ibu, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana pemirsa, Inspirasi Pagi akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi pemirsa. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Ibu Eva. Ya Ibu, tadi kita sudah berbincang soal 3 program utama yang ini cukup luar biasa ya Bu ya. Ada pendidikan, kemudian kesehatan dan juga infrastruktur di Kota Bandar Lampung. Sekarang saya nanya mau agak personal Ibu tentang bagaimana pengalaman Ibu bisa akhirnya sampai ke tahap Ibu menjadi wali kota. Kira-kira bagaimana Bu perjalanannya? Sebenarnya nggak mimpi ya mau jadi wali kota. Sebenarnya saya sebelum jadi wali kota saya jadi DPR provinsi 2 periode. Suami saya jadi wali kota, selesai suami saya melanjutkan dan alhamdulillah program suami saya lanjutkan, ada berapa juga saya tambahkan. Perjalanannya panjang sekali Mbak. Perjalanan politik ini kan kadang-kadang di luar dugaan semua. Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya jalani, ya mungkin kita memang semua perempuan-perempuan memang harus gigih ya. Tangguh, hebat gigih. Karena segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan insya Allah akan berhasil. Semua yang kita inginkan kalau memang ini memang untuk kebaikan insya Allah. Tapi juga jangan lupa dengan di rumah. Nah kita kan kadang-kadang kalau misalnya sibuk lupa di rumah ya. Kalau saya alhamdulillah dengan kesibukan saya tetap bisa melakukan misalnya anak-anak saya minta apa masih saya bisa masakin, terus bisa apa ya alhamdulillah. Gimana sih bagi waktunya Bu? Menjadi seorang wali kota dan juga peran di rumah gitu. Kebetulan kalau kita di Kota Bandar Lampung kadang-kadang waktunya apalagi kalau lagi cuaca kurang baik ya. Kadang-kadang kita sampai pagi ya. Dan juga alhamdulillah OPD juga dan suami saya dengan anak-anak juga mau ngerti. Tapi walau waktu luang saya sempatkan apa yang bisa saya kerjakan, apa saya bisa lakukan dan juga komunikasi kayak kita komunikasi. Kebetulan anak saya juga ada yang di Jakarta kan ya. Jadi ada yang nggak jadi bungsu nih, karena dia punya adik kecil sekarang. Nah ini selalu komunikasi yang baik. Ternyata kuncinya kita berhasil ini, ya walaupun kita memang bisa, tapi komunikasi dengan di rumah, juga koordinasi dengan di rumah, dan juga kita lakukan segala sesuatunya. Ini tekad kita bahwa kita akan melakukan apa yang kita dapatkan, ini semua kita lakukan untuk masyarakat. Nah Ibu, kira-kira siapa sih Bu sosok yang paling menginspirasi Ibu? Papa saya. Kenapa? Papa saya itu walaupun laki-laki pintar masak. Nah makanya papa saya kalau jadi kalau stigma-stigma yang bilang perempuan harus bisa masak, laki-laki juga harus bisa ya Bu ya? Karena nggak untuk zaman sekarang sih nggak perlu gengsi-gengsi. Kadang-kadang kan bicara masalah kodrat ya sebenarnya kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan poksi kita, insya Allah sih
Kayak kita sekarang posisi kita sebagai ibu rumah tangga, walaupun kita di mana kita bisa kerjakan. Suami kita sebagai kepala daerah. Tapi kalau misalnya kita lagi luar kota, kenapa tidak untuk melakukan apa yang kita lakukan? Betul. Karena kalau misalnya kolaborasi antara keluarga ini baik, insya Allah. Insya Allah bisa semuanya berkesinambungan, saling Ya, berintegritas ya Bu ya. Insya Allah. Nah Bu, kira-kira apa sih Bu pengalaman yang paling berkesan pada saat Ibu bertemu sama masyarakat Bu? Kalau kesannya banyak sih, karena kalau saya energi saya salah satunya ya masyarakat. Kayak sekarang ini kan kita lagi keliling untuk ke masyarakat. Kemudian kita sekarang lagi bagi ini Mbak, kursi roda, tongkat. Nah alhamdulillah kita keliling ke masyarakat tuh kita tahu apa yang masyarakat inginkan. Dari hal yang kecil, kadang-kadang aneh-aneh suka nanyanya. Ya kita sebagai pembina kita jawab aja. Ya. Bun, cariin jodoh sih anak saya. Oh, ada yang pertanyaannya kayak gitu ya Bu ya? Tadi dengan bicara yang seperti ini yang alhamdulillah kita bisa kedekatan dengan masyarakat. Dengan kita datang ke lapangan ini tahu detil masyarakat itu apa-apa. Dan saya langsung catat mana-mana, kita langsung catat mana-mana yang harus kita selesaikan segera. Dan alhamdulillah yang suka dampingin saya kan sekarang ini yang lagi perlunya ke masyarakat itu biasanya masalah jalan ya. Kalau biasanya PU ikut dampingin saya, kalau masalah kesehatan alhamdulillah kepala puskesmas pasti ngikutin saya. Dan dengan kita jalan seperti ini dari hal yang detail kita paham. Nah Ibu, ini kan kita bisa melihat bahwa Ibu adalah sosok yang inspiratif ya Bu ya. Seorang ibu di rumah, kemudian juga menjadi ibu bagi masyarakat Kota Bandar Lampung gitu. Bagaimana sih Ibu melihat perempuan sebagai pemimpin Bu? Kalau perempuan sih luar biasa sih. Apalagi kebetulan di tempat saya itu hampir 30% perempuan. Oh. Iya, kalau saya lihat semuanya oke. Dan kalau misalnya mereka ada, saya selalu bilang prioritas adalah kita keluarga. Tapi kalau kita ada memang kita sudah dipilih, sudah ditunjuk, memang kita punya jabatan, itu adalah sudah menjadi tanggung jawab. Itu udah konsumsi kita sendiri. Jadi di mana kita bisa memanage mana kerjaan, mana kita lakukan di rumah. Makanya saya bilang, dan kita punya grup Mbak. Jadi saya punya grup camat, kepala puskesmas, OPD. Sama Satgas. Satgas ini yang bisa kalau keadaan di lapangan jadi enak. Nah, peran dari perempuan ini luar biasa. Kemudian saya juga kadang-kadang didampingi oleh ada ibu-ibu yang suka dampingin saya. Yang kadang-kadang saya dadak-dadakan suka, Bu kita besok kesini ya, Bu kita malam ini sini ya. Kalau misalnya saya ke lapangan, Bu ini ada gini-gini, Bu kita keluar. Alhamdulillah. Nah di sini kan kita sudah buktikan bahwa perempuan itu sebenarnya tidak kalah. Tapi memang kita kalau udah berkeluarga harus sebesar apapun juga, sekuat apapun juga, kalau kita berkeluarga, suami kita tetap imam kita. Tapi kalau di luar rumah kita adalah pemimpin yang harus melakukan semuanya. Yang terbaik untuk masyarakat dan juga apa program-program yang akan kita lakukan. Baik. Wah luar biasa bahwa perempuan ini juga bisa memimpin dan juga bisa sama setaranya ya Bu ya. Ada pantun nanti saya Mbak terakhir untuk perempuan-perempuan hebat. Kita simpan dulu untuk terakhir ya Bu, kita akan jeda dulu. Inspirasi Pagi akan segera hadir usai jeda berikut. Ya Bu Eva, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Bu Eva tentang bagaimana perempuan menjadi inspirasi bagi masyarakat ya Bu ya. Nah untuk Ibu Eva sendiri sebagai wali kota Bandar Lampung, ini dalam kepemimpinan Ibu gitu ya, masalah ekonomi, kira-kira apa Bu yang akan Ibu tingkatkan? Mbak, di Bandar Lampung itu perkotaan biasanya ya, kita nggak ada pertanian, perkebunan, kita nggak punya ya. Jadi di sini kita punya barang dan jasa. Salah satunya adalah UMKM sekarang di Bandar Lampung ini, ya kita memberikan pinjaman tanpa bunga. Supaya UMKM yang ada di Bandar Lampung ini makin meningkat untuk, apalagi zaman COVID kemarin, luar biasa. Banyak sekali yang mangkrak. Dan sekarang kita prioritas untuk bantu yang rumah-rumahan dan juga UMKM yang kemarin memang dalam keadaan nggak bisa apa-apa waktu zaman COVID sekarang ini. Dan alhamdulillah UMKM kita memberikan luar biasa. Terutama kita banyak sekali hotel-hotel besar. Kita kan dari barang ya, dari barang dan jasa. Untuk pelayanan hotel kita juga banyak sekali hotel di Bandar Lampung. Sudah itu restoran juga kita banyak. Apalagi UMKM kita, industri UMKM kita nggak kalah deh dengan daerah-daerah yang lain. Dan harapan kita UMKM kita ini sekarang sudah baik nih, sudah bagus sekali untuk memberikan PAD Kota Bandar Lampung. Nah ke depan insya Allah dengan kita memberikan selalu memberikan yang komunikasi, terutama komunikasi, dan juga kita memberikan bantuan-bantuan kepada UMKM. Nah insya Allah kita punya namanya Taman UMKM Bung Karno. Nah kebetulan nanti ini outlook nanti di Bandar Lampung kita salah satu memberikan juga untuk UMKM kita memberikan
luas untuk mereka berkarya lebih banyak lagi supaya dilihat dari daerah-daerah perkotaan yang hadir di Bandar Lampung. Untuk kan nanti ada di Bandar Lampung. Dengan kita memberikan pinjaman tanpa bunga, alhamdulillah. Dan kita juga memberikan izin-izin cara mudah, apalagi sekarang melalui online, Mbak. Semuanya bisa kita lakukan, semuanya bisa kita kerjakan untuk penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung. Kebetulan kita juga punya pariwisata yang sekarang lagi kita sosialisasikan, apalagi pemandangan sekarang di Bandar Lampung, pemandangan di Bandar Lampung tuh gak kalah dengan lainnya. Alamnya ya Bu ya. Kita juga yang tadi yang saya ceritakan, kita punya JPO milenial, itu pemandangan luar biasa dan itu gratis untuk siapapun yang hadir. Kita juga punya tower Al Furqon, itu tingginya kurang lebih 31 ke atas, jadi melihat bisa 31 meter bisa lihat ke atas Bandar Lampung. Itu juga gratis untuk masyarakat siapapun yang hadir di Bandar Lampung ini. Dan kita juga memberikan pelayanan semuanya kepada masyarakat ini supaya mereka melakukan semua kegiatan, semua penggiat usaha bisa kita berikan kemudahan-kemudahan. Karena apa? Karena kita di Bandar Lampung ini, terutama Bandar Lampung yang tadi sudah saya ceritakan, PAD kita besar dari barang dan jasa. Dengan kita memberikan kemudahan, insya Allah. Nah, kalau dilihat dari lingkungan dan juga tata kotanya, Bu, bagaimana cara Ibu atau apa program prioritas Ibu untuk membuat kota Bandar Lampung ini menjadi bersih, terus juga tertata? Itu seperti apa, Bu? Kita punya Satgas Sampah namanya. Satgas Sampah ini yang alhamdulillah mereka keliling dari jam 6 pagi keliling mengambil sampah dan alhamdulillah. Makanya Mbak nanti saya lihat kalau saya ngomongin bersihnya Bandar Lampung, kalau kata saya sendiri, nanti kita undang TV One supaya lihat keadaan di Bandar Lampung. Harus kesana langsung ya Bu ya, untuk melihat langsung gimana bersihnya kota Bandar Lampung. Kita alhamdulillah semua sudah jalan dan nanti sekarang ini kita lagi fokus untuk masalah penanganan sampah. Bukan hanya Bandar Lampung saja, tapi semua daerah-daerah. Ini kita insya Allah nanti akan bekerja sama dengan Lampung Selatan. Ya, Lampung Selatan kita akan membuat pabrik supaya sampah-sampah kita bisa bermanfaat seperti buat briket atau buat lain-lainnya lah untuk pupuk ya. Di recycle ya, Bu ya. Harapan kita nanti di tahun 2026 ini bisa terlaksana. Amin. Dan harapan kita juga dengan dibantu oleh ada pihak ketiga ya bersama Lampung Selatan, nanti kita bisa penanganan sampah yang ada di Bandar Lampung dan juga Lampung Selatan yang cukup banyak ini bisa menghasilkan ya PAD untuk kami Bandar Lampung dan juga PAD yang ada di Lampung Selatan. Tadi kan kita sudah ngomongin juga tadi sempat mention sampah dan juga lingkungan ya Bu ya. Ini kan kalau kita lihat juga mungkin akhir-akhir ini cuaca lagi nggak nentu ya Bu ya. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri sebagai wali kota Bandar Lampung, apa sih Bu mitigasi bencana yang Ibu canangkan untuk kota Bandar Lampung? Kalau masalah banjir ini, karena kami kan juga di pesisir ya Mbak ya. Kebetulan kita juga kemarin ada pemberitahuan supaya masyarakat berhati-hati yang di pesisir pantai, air akan naik ya, akan naik itu. Dan alhamdulillah kita punya satgas yang dari pemerintah Kota Bandar Lampung sampai juga ke RT lingkungan, camat dan lurah. Ini kami selalu mensosialisasikan, terutama jangan buang sampah sembarangan ya. Ini terus kami sosialisasikan. Terus kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat Bandar Lampung, terutama yang di pesisir pantai. Kalau misalnya air pasang naik, cuaca yang angin ini rob ya, apa itu namanya, air laut itu naik ke atas itu. Nah, kita selalu menyampaikan kepada mereka supaya berhati-hati juga. Nah, tugas dari pemerintah sekarang ini gimana caranya supaya drainase semua lancar, gorong-gorong juga semua lancar. Nah, kayak saya sekarang kemarin ini kami datang ke daerah Teluk, ada memang drainasenya kecil. Jadi saya minta izin sama warga di sana, nanti tahun 2026 mohon izin kami akan memasang gorong-gorong di sini, melebarkan. Ini kan yang 1,5 meter, nanti kita jadikan 1 meter supaya air nanti bisa berjalan dengan lancar, air nggak ada mampet-mampet lagi ya. Dan juga kita kasih tempat untuk kita bisa membuka untuk ngambil sampah-sampahnya. Dan harapan kita daerah-daerah yang kayak sekarang ini, yang pesisir udah nggak lagi, yang sana udah agak berkurang, ini berkurang. Namanya itu tadi ya Mbak ya. Kita berupaya gimana caranya semua supaya berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kami di sini berusaha semaksimal mungkin supaya tempat-tempat yang ada di Bandar Lampung sudah tidak ada lagi yang namanya genangan
Ya, genangan air. Kami di sini melakukan segala sesuatunya untuk masyarakat dan alhamdulillah dengan sosialisasi kami seperti kemarin ya, saya datang untuk bereskan gorong-gorong, insya Allah di daerah Teluk insya Allah nggak banjir lagi. Baik Ibu. Nah Ibu, terakhir Ibu, kira-kira apa pesan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung dari Ibu? Ya, kalau masyarakat Bandar Lampung, warga Bandar Lampung, yuk kita sama-sama kita jaga daerah kita supaya daerah kita semua aman, damai, dan siapapun yang hadir di Bandar Lampung semua akan terkesan luar biasa untuk Bandar Lampung. Dan kita juga berupaya dari pemerintah yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan di sini Bunda Elva juga berharap kepada semua satgas yang ada di Bandar Lampung, terutama RT, lingkungan, Linmas, ayo kita sama-sama terus bekerja, terus melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Apapun yang kalian lakukan, ini dari kita, untuk kita. Dan khusus untuk perempuan, saya ada pantun. Oke, baik. Ya, Apa nih? haruslah mantap saat melangkah. Cakep. Agar mudah meraih mimpi. Cakep. Jangan anggap perempuan lemah, sekali bergerak berjibun prestasi. Wih, mantap, luar biasa pemirsa. Pantun dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva. Baik Ibu, ini sudah tidak terasa, sudah 30 menit Ibu kita berbincang. Ini seru sekali ya Bu, nanti mungkin kita bisa lanjut lagi di luar kesempatan ya Bu ya. Kita di Bandar Lampung Mbak. Oke, nah ini saya juga jadi gak sabar nih untuk datang langsung ke Kota Bandar Lampung ya. Baik Ibu Eva, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan juga kesempatannya. Terima kasih sudah sharing-sharing berbagi cerita dengan pemirsa di rumah. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan dengan Ibu Eva Dwiana selaku Wali Kota Bandar Lampung. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.